Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu untuk melaksanakan pembelajaran walaupun dalam kondisi jarak jauh. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, semoga pada kesempatan kali ini kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bagaimana tentang materi awal, barisan, dan deret. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak coba jelaskan tentang barisan dan deret, dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki selisih atau beda pada suku-suku yang berurutan itu selalu konstan. Jadi barisan tersebut memiliki beda atau selisih di antara suku-suku yang berurutan itu memiliki selisih yang sama atau selisih yang konstan. Nah, jika barisan tersebut kita buatkan sebuah model, maka barisan tersebut dapat ditulis seperti ini ya. Jadi diurutkan U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai dengan UN. Kemudian barisan tersebut memiliki selisih atau beda ya di antara suku-suku yang berurutan, memiliki selisih beda yang sama ya. Jadi bedanya ini atau selisihnya itu sama. Misalkan kalau di sini 2, maka di sininya 2, di sininya juga 2. Nah, jika kita buat uraiannya, maka U1 yang nanti dinyatakan dengan A ya, U1 nanti perjanjiannya dinyatakan dengan A. Kemudian selisih atau beda di antara dua suku yang berurutan diberi notasi B, dan suku barisan KN dilambah dengan UN, maka bentuk umumnya barisan aritmatika tersebut dapat ditulis sebagai berikut. U1 berarti adalah A ya. U1 adalah A. Sini U1 adalah A. Selanjutnya U2 adalah U1 ditambah beda. Ini U2 adalah U1 ditambah beda. Jadi U2 adalah U1 ditambah beda. Demikian juga seterusnya, U3 adalah U2 ditambah beda. U4 adalah U3 ditambah beda. Dapat kita tulis bahwa U2 tadi U1 ditambah beda, U3 sama dengan U2 ditambah beda, U4 sama dengan U3 ditambah beda. Kemudian ini kalau kita uraikan, yang U1 berarti adalah sama dengan A ditambah 0 kali beda, sama dengan A ditambah 1 dikurang 1 kali beda. 1 dikurang 1 adalah 0. Kemudian U2 adalah U1 ditambah beda sama dengan
A ya ditambah beda. Jadi U1 ini adalah A tambah beda, atau sama dengan A ditambah 1 kali beda. 1 adalah dari 2 dikurang 1 kali beda. Selanjutnya U3. U3 adalah U2 tambah beda. U2 adalah A tambah beda. Nah, ini U2 masuk ke sini, A tambah beda ditambah beda ya, ini ya, beda tambah beda. Sehingga hasilnya adalah A ditambah 2 beda. Maaf, A ditambah 2 kali beda sama dengan A ditambah 3 dikurang 1 kali beda. Demikian juga yang U4. U4 adalah U3 tambah beda. U3 diganti menjadi ini A tambah, ini adalah beda, ini beda berarti 2 beda ya. Jadi A tambah beda di sini beda tambah beda. Ini ada A tambah beda adalah U3, sehingga U3 ini kita ganti ini jadi A tambah 2 beda. Pindah sini tambah 2 beda. Kemudian bedanya ini sendiri tambahkan di sini ya. Sehingga hasilnya A ditambah 3 beda. Sama dengan A ditambah 4 dikurang 1 kali beda ya. Sehingga kita bisa melihat polanya ya. Di sini 2 dikurang 1. Di sini 3 kurang 1, di sini 4 kurang 1. Nah, 2 ini adalah merupakan dari sini ya. 2 kalau di sini 2, di sininya 2. Kalau di sininya 3, di sininya 3. Kalau di sininya 4, di sininya 4. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika di sini UN ya, jadi UN, maka hasilnya adalah 4 ditambah N dikurang 1 kali beda ya. Maksudnya begini, kalau di sini U4 berarti sini 4 dikurang 1, sehingga kalau di sini N berarti N dikurang 1. Nah, ini adalah merupakan nanti menjadi rumus dari barisan aritmatika. Nah, semoga penjelasan tentang barisan aritmatika ini bisa dipahami dan dimengerti. Baiklah, kita lanjutkan tentang selisih yang tadi ya. Nah, selisih. Jadi untuk selisih, nah, selisih antara nilai suku-suku yang berdekatan itu selalu sama, yaitu konstan. Sehingga untuk selisih rumusnya adalah UN dikurang UN min 1 itu sama dengan beda. Jadi kalau UN-nya 4, maka di sini 4 dikurang 1 jadi 3. Jadi U4 dikurang U3 itu sama dengan beda. Dan selanjutnya seperti itu untuk nilai-nilai yang lain. Baik, sebagai contoh untuk menentukan beda ya. Untuk menentukan beda itu bisa seperti ini. Ini sebagai contoh barisnya adalah 1, 3, 1, 3, 5, 7,9. Ini merupakan barisan aritmatika dengan bedanya adalah 9 dikurang 7 ya. Ini bedanya adalah 9 dikurang 7 atau sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 3 dikurang 1. Jadi bedanya adalah sama ya. Jadi bedanya hasilnya adalah 2. Baiklah, semoga penjelasan ini bisa dipahami untuk menentukan selisih atau bedanya. Selanjutnya dari pola yang didapat dari yang kita bahas tadi, maka UN adalah A tambah N dikurang 1 kali beda. Ini menjadi dasar rumus suku ke N barisan aritmatika ya. Rumus suku ke N barisan aritmatika. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali beda, atau UN sama dengan
U1 ditambah N dikurang 1 kali beda. Kemudian ini keterangannya, UN ini adalah suku ke N, U1 atau A ini adalah suku ke-1 atau suku pertama. Kemudian B ini adalah beda atau selisih, N ini adalah banyaknya suku ya. Ini rumus ini harus kalian pahami dan dimengerti dan wajib dihafalkan nih ya. Baiklah, selanjutnya kita bahas contoh-contoh tentang barisan aritmatika. Contoh pertama, suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1, titik adalah titik. Pembahasan. Diketahui di sini A-nya atau suku pertama adalah 7. Bedanya adalah negatif 2. Dari mana negatif 2? Yaitu U2 dikurang U1. 5 dikurang 7. U2 dikurang U1, 5 dikurang 7 negatif 2. Sehingga kita dapat hasilnya untuk A-nya 7, bedanya adalah negatif 2. Kemudian ditanya adalah U40. U40 adalah suku ke-40-nya berapa? Jawab dengan rumus. Ini rumusnya. Kemudian masukkan UN U40, A-nya 7, N-nya 40. Kemudian bedanya negatif 2. Hasilnya adalah 7 ditambah ini, hasilnya adalah 40 dikurang 1, 39 dikali negatif 2 sama dengan 7 ditambah negatif 78 sama dengan negatif 71. Jadi suku ke-40 barisan aritmatika tersebut adalah negatif 7. Nah, ini adalah contoh yang pertama untuk barisan aritmatika menentukan suku ke N. Suku ke N-nya di sini adalah menentukan suku ke-40. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini adalah membahas bagaimana mencari rumus suku ke N ya. Kalau yang tadi adalah mencari suku ke N-nya, ini rumusnya, ditanya rumusnya. Ini nomor 2 adalah contoh rumus suku ke N dari barisan 5, negatif 2, negatif 9, negatif 16, titik adalah titik. Pembahasan hanya 5, B-nya negatif 7 dari sini, B-nya adalah dari min 2 dikurang 5. Hasilnya adalah negatif 7. Kemudian ditanya rumus suku ke N. Jawab. Untuk rumus UN-nya sendiri adalah ini. Rumusnya adalah rumus yang sama. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang ada. A masukkan 5, N belum diketahui. Kemudian B-nya adalah negatif 7. Kemudian kita selesaikan, kita sederhanakan. Ini 5 tetap, ini dikali ya, negatif 7 kali N, negatif 7N, negatif 7 kali negatif 1 adalah 7. Sehingga hasilnya adalah di sini 5, di sini 7 ya, 5 tambah 7, 12. 12 dikurang 7N. Nah, ini adalah rumus suku ke N dari barisan aritmatika ini ya. Rumusnya adalah UN sama dengan 12 dikurang 7N. Ini untuk mencari rumus suku ke N barisan yang ini ya, barisan yang ini. Kalau barisannya berbeda berarti rumusnya berbeda. Semoga penjelasan Bapak bisa dimengerti dan dipahami.
Kemudian soal yang ketiga nih soal cerita. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan dari kiri 12 kursi, baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah banyak. Nah, di sini dia memiliki pola tertentu ya. Berarti U1-nya adalah 12, U2-nya 14, U3-nya 16. Nah, jadi A-nya atau U1 12, bedanya adalah berarti U2 dikurang U1 yaitu 14 dikurang 12 hasilnya 2. Jadi bedanya 2. Kemudian ditanya U20 suku ke-20 atau banyaknya baris kursi pada ke-20. Masukkan UN U20, A-nya 12, N-nya 20, B-nya 2. Hasilnya adalah 12 tambah 9 kali 2 sama dengan 12 tambah 38 sama dengan 50. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 50 kursi. Kemudian contoh soal yang keempat. Perhatikan baik-baik ya. Diketahui barisan aritmatika 3,8,13. Ditanya ini tentukan suku ke-10 atau U10 dan rumus suku ke-n barisan tersebut. Nah, ini berarti soalnya ada 2 pertanyaan ya. Kemudian ditambah salah lagi. Suku keberapakah yang nilainya 198? Kalau kita sudah paham dengan yang Bapak tuliskan tadi, maka kita bisa mengerjakan soal ini dengan mudah. Baik, dari barisan ini diperoleh suku pertama A-nya 3, B-nya 5 ya. Kemudian ditanya U10 suku ke-10, jadi masukkan aja nih A-nya 3, N-nya 10, berarti 3 ditambah 9 kali 5 ya, 3 tambah 45 hasilnya 48. Jadi suku ke-10 nya adalah 48. Nah selanjutnya ditanya rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N ini kita tulis dulu rumusnya ya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Kita masukkan nilai-nilai yang udah ada. A-nya 3, B-nya 5, N-nya kita biarkan saja. Maka hasilnya adalah ini 3 ditambah 5N dikurang 5. 5N dari mana? 5 kali N. Negatif 5 dari mana? 5 kali negatif 1. Sehingga hasilnya adalah ini 3 dikurang 5 adalah negatif 2. Sehingga hasilnya adalah 5N dikurang negatif 2. Nah itu adalah rumus suku KN nya. Kemudian ditanya adalah suku keberapakah yang nilainya 198. Jadi di sini yang diketahui adalah UN nya udah diketahui ya, suku ke N nya udah diketahui, tapi N-nya berapa? N-nya berapa? Maka masukkan saja rumus yang sudah ada tadi. Rumus yang ini maksud Bapak. Nah, UN-nya rumusnya adalah UN adalah 5N dikurang 2. Maka ini adalah 5N, UN ini diganti 5N dikurang 2. Hasilnya adalah 198. 5N sama dengan 200 ya. 200 dari mana? 200 dari 198 ditambah 2. N sama dengan 40, yaitu 200 dibagi 5. Jadi 198 adalah suku ke 40.
Alhamdulillah, kalian telah mempelajari tentang barisan aritmatika dan contoh-contohnya. Semoga yang Bapak sampaikan ini bisa dimengerti dan dipahami dan bermanfaat buat kalian. Nah, selanjutnya untuk melatih kemampuan kalian, silahkan kalian kerjakan satu soal berikut ini. Tolong dikerjakan. Insya Allah ini bisa buat nilai kalian di samping catatan yang kalian buat. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.